Masih barengan sama gue Dimas, lalu masih dengerin Radio Gadget, one and only Gadget Radio. Dan ya, di video kali ini gue bakal ngebahas sebuah smartwatch yang lagi gue pakai teman-teman. Ini adalah Lemvo K65. Smartwatch ini sebenarnya dia cocok ya buat lo pengguna outdoor, karena memang secara desain dia itu udah outdoor banget desainnya. Serta ada beberapa fitur menarik dari smartwatch yang satu ini, dan harganya itu nggak sampai 500.000 teman-teman. So buat lo yang penasaran sama Lemvo K65 yang satu ini, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, one and only Gadget Radio. Oke, gue mau cerita mulai dari packaging penjualannya dulu. Jadi kalau misalkan lo lihat packaging penjualannya, ini menurut gue agak sedikit beda ya dibandingkan dengan beberapa smartwatch di luar sana. Dan ya seperti yang lo bisa lihat, ini packagingnya menurut gue cukup unik, tapi ini cuma selongsongannya aja. Kalau kita buka seperti ini teman-teman, ya boxnya cuma polosan kayak gini aja. Di dalam boxnya jelas ya, lo bakal dapat smartwatchnya, terus juga lo bakal dapat kabel charger, dan juga lo bakal dapat buku panduan penggunaan. Udah sesimpel itu aja untuk isi dalam paket penjualannya. Untuk harganya sendiri ya teman-teman, Lemvo K65 yang satu ini sebenarnya gue juga agak bingung, karena memang dia belum dijual resmi di Indonesia. Gue dapat kiriman si Lemvo K65 yang satu ini tuh langsung dari China ya teman-teman. Dan informasi dari orang Lemvo China-nya, kalau harga dari smartwatch yang satu ini cuma sekitaran $20 aja teman-teman. Tapi itu ya belum sama biaya masuk ke Indonesia, terus juga belum sama pajak di Indonesia, dan juga belum sama komisi beberapa distributor resmi nanti di Indonesia ya, seperti itu teman-teman. Tapi kalau misalkan emang dia bakal masuk ke Indonesia, harusnya sih smartwatch yang satu ini nggak sampai 500 ribuan ya untuk harganya. Oke, jadi seperti ini ya penampilan jam tangan dari Lemvo K65-nya. Jadi secara penampilan, smartwatch yang satu ini emang kelihatan udah outdoor banget ya, dengan bentukan yang tegas, terus juga dengan layar yang lebar, serta untuk panel yang digunakan juga sudah AMOLED. Jadi kalau misalkan dipakai untuk outdoor, dia harusnya bakal kelihatan dengan sangat jelas ya teman-teman. Sebenarnya kalau dilihat dari secara desain, di otak gue itu kalau smartwatch yang satu ini emang beneran cocok dipakai untuk outdoor. Kesannya itu tegas, kesannya itu tough gitu ya. Jadi kalau misalkan seandainya lo mau bawa smartwatch ini untuk naik gunung, terus nggak sengaja kepentok, terus nggak sengaja jatuh, itu dia bakalan berasa kokoh banget teman-teman untuk jam tangan yang satu ini. Plus juga ya teman-teman, jam tangan yang satu ini tuh juga bobotnya nggak terlalu berat kalau menurut gue. Ini jam tangannya cukup ringan ya. Bahkan di sini gue lagi pakai dua ya teman-teman untuk ngebandingin apakah bener-bener dia fiturnya itu akurat atau enggak nih. Nah untuk strapnya sendiri ya teman-teman, ini bahannya dari rubber, dan juga untuk buckle-nya dia terbuat dari besi. Tapi yang bagusnya di sini gue tidak menemukan adanya iritasi pada saat gue menggunakan smartwatch yang satu ini. Jadi emang gue udah pakai smartwatch ini selama beberapa hari ke belakang ya teman-teman, untuk cari tahu ada fitur apa aja, nyaman atau enggak dipakainya. Terus kalau misalkan dipakai buat tidur itu dia akurat atau enggak. Dan ya selama gue pakai smartwatch yang satu ini, itu menurut gue sih masih nyaman. Gue nggak berasa gatel meskipun gue pakai jam tangan ini seharian. Itu masih nyaman banget. Bahkan gue sempat pakai jam tangan ini untuk tidur juga, karena kondisinya dia itu cukup ringan dan cukup nyaman. Jadi aman kalau misalkan dipakai untuk tidur. Nah ngomongin soal tidur, jadi emang beberapa hari kemarin gue udah pakai jam tangan ini untuk tidur, dan gue juga udah bandingkan sama beberapa smartwatch yang biasanya gue pakai untuk tidur juga. Di sini dia ada beberapa miss ya teman-teman, dimana kalau misalkan pada saat gue tidur, gue biasanya itu tidur di antara jam 9, setengah 10 sampai jam 10 malam gitu ya teman-teman, dan biasanya gue bangun di antara jam 6, jam 7 pagi. Nah di jam tangan yang biasanya gue pakai ya teman-teman, itu menunjukkan angka 7 sampai 8 jam. Tapi di Lemvo K65 yang satu ini, itu dia menunjukkan angka di 6 jam sampai ke 7 jam gitu teman-teman. Lebih rendah 1 jam, tapi itu menurut gue sebenarnya masih terbilang cukup wajar ya, karena beberapa smartwatch keluaran China yang biasanya gue pakai pun juga ternyata dia menunjukkan angka yang mirip-mirip nih teman-teman. Jadi kalau menurut gue, meskipun ada perbedaan 1 jam, tapi tergolong masih wajar kalau menurut gue untuk pembacaan tracking tidurnya. Terus gimana fitur olahraga dari Lemvo K65 yang satu ini? Sebenarnya kalau misalkan dipakai olahraga kayak gini ya teman-teman, gue jalan aja di treadmill kayak gini, dia itu sudah ada ya fiturnya. Jadi lo tinggal pakai aja. Bahkan dia juga punya fitur tracking. Tapi sayangnya memang jam tangan yang satu ini karena harganya tergolong murah ya teman-teman, dia belum punya fitur GPS. Jadi kalau misalkan emang lo mau bawa jam tangan ini untuk ke
outdoor gitu ya teman-teman, pastiin aja lo bawa handphone dan dikoneksikan ke jam tangan yang satu ini supaya tracking langkah ataupun tracking jarak ataupun juga tracking lokasinya itu bisa ke capture dengan cukup baik di jam tangan yang satu ini. Selain itu yang gue suka dari jam tangan yang satu ini juga dia udah punya fitur kesehatan yang terbilang cukup lengkap. Dia udah punya sensor detak jantung, dia juga punya sensor langkah juga, ada sensor gerak juga ya teman-teman. Jadi kalau misalkan lo udah kelamaan duduk, dia bakal mengingatkan kalau lo harus bergerak. Serta yang menurut gue entah ini gimmick atau enggak, tapi dia punya fitur blood pressure ataupun juga tekanan darah nih teman-teman. Tapi sebenarnya kalau untuk yang tekanan darah ini gue agak kurang yakin gitu teman-teman, karena pada saat gue melakukan pengukuran tekanan darah menggunakan jam tangan yang satu ini ya teman-teman, itu angkanya selalu menunjukkan angka yang tinggi. Sedangkan itu beberapa kali gue ngukur pakai alat tensi di rumah ya teman-teman, yang biasanya gue pakai untuk mengukur tekanan darah, itu dia menunjukkan angka yang normal. Tapi di jam tangan yang satu ini, itu dia menunjukkan angka yang lebih tinggi. Gue nggak bisa bilang ini jelek, tapi kalau menurut gue ini angkanya masih agak kurang akurat aja. Jadi lo nggak bisa jadiin patokan si jam tangan yang satu ini untuk dijadiin alat pengukur tekanan darah. Nah teman-teman, sebenarnya yang gue suka dari jam tangan yang satu ini, selain dia punya desain yang bagus, dia punya beberapa fitur olahraga yang menarik juga, tapi dia juga punya penampilan menu yang menurut gue itu cukup berbeda dibandingkan dengan beberapa smartwatch yang pernah gue pakai. Ya meskipun sebenarnya ini bukan fitur yang wah atau kayak gimana, tapi yang jelas pada saat lo ngelihat kayak icon blood pressure, terus juga icon tekanan darah, icon blood oksigen, itu dia punya icon yang menurut gue lebih menarik dibandingkan beberapa smartwatch yang biasanya gue pakai juga nih teman-teman. Oh ya, hampir lupa juga kalau jam tangan ini tuh dia harus dikoneksikan ke aplikasi yang namanya itu adalah FitCloud Pro. Dan yang mengejutkannya sebenarnya aplikasi ini tuh sama seperti yang pernah gue pakai waktu gue pakai jam tangannya itel teman-teman. Jadi ini kayak aplikasi universal kayak gitu ya teman-teman, yang bisa lo koneksikan antara smartwatch yang satu ini sama handphone yang lagi lo pakai. Jadi nama aplikasinya itu adalah FitCloud Pro, dan itu lo bisa langsung download aplikasinya pakai buku manual yang ada di sini, karena di situ dia ada barcode-nya, jadi tinggal lo scan aja, terus tinggal lo download aplikasinya. Nah, di dalam aplikasinya ini selain lo bisa gonta-ganti watch face ya teman-teman, lo juga bisa melakukan beberapa pengaturan kayak push notifikasi, terus juga mau pakai jam tangan ini untuk remote untuk kamera, itu bisa diatur dari aplikasi yang satu ini. Bahkan dari aplikasi yang satu ini lo juga udah bisa update firmware untuk smartwatch Lemvo K65 yang lagi lo pakai. Nah, untuk baterainya sendiri ya teman-teman, sebenarnya pada saat gue buka packagingnya, gue lihat nilai jual utamanya, itu gue tidak menemukan berapa mAh baterai dari si Lemvo K65 yang satu ini. Tapi sepenggunaan gue yang udah kurang lebih 3-4 hari ke belakang ya teman-teman, gue tidak menemukan penurunan baterai yang signifikan. Yang biasanya ya teman-teman untuk jam tangan kelasan jam tangan China yang seperti ini gitu ya, itu dia biasanya bisa bertahan 8-15 hari. Ya kalau misalkan emang lo adalah pengguna yang aktif, itu mungkin bisa di 8 hari. Tapi kalau misalkan dia untuk standby, itu bisa 15-30 hari biasanya seperti itu kalau untuk standby-nya. Sedangkan untuk chargingnya ya standar sebuah jam tangan ya teman-teman. Ini gue belum ngecas, tapi biasanya ya untuk jam tangan kelasan kayak gini, itu dia butuh waktu kurang lebih 1 jam dari kondisinya baterai bener-bener 0% sampai ke kondisi full nih teman-teman. Oke teman-teman, agak capek juga ternyata ngomong sambil olahraga ya kayak gini, tapi gue cuma pengen nunjukin aja kalau misalkan jam tangan yang lagi gue pakai ini ya memang beneran jam tangan untuk kebutuhan olahraga ya teman-teman. Dan sorry kalau misalkan seandainya suaranya itu agak berisik karena gue tidak di studio dan di depan gue ini ada kandang kucing dan kucingnya bolak-balik berisik gitu ya. Tapi ya udah, gue pengen berusaha natural aja. Dan ya ini menurut gue jam tangan Lemvo K65 kalau bener harganya kurang dari 500.000, sebenarnya menurut gue ini adalah sebuah game changer. Dengan harga kurang dari 500.000, lo udah bisa ngedapetin sebuah smartwatch yang bisa dipakai untuk kebutuhan outdoor. Dia layarnya itu bagus, dia punya tekanan darah juga. Ya meskipun sebenarnya gue masih agak kurang yakin dengan fitur tekanan darah itu ya teman-teman, tapi yang jelas dia sudah bisa memberikan fitur yang satu ini gitu ya teman-teman. Dan untuk pembeliannya sendiri gue bakal coba taruh di link deskripsi di bawah atau gue tag di pojok kiri di bawah ya teman-teman, kalau misalkan memang dia sudah ada resmi di Indonesia. Tapi untuk saat ini ya jujur gue cari itu dia belum ada si Lemvo K65 yang satu ini.
Dan mungkin ya udah segini dulu aja teman-teman cerita gue mengenai Lemvo K65 yang lagi gue pakai sekarang untuk olahraga ya teman-teman. Kalau misalkan emang lo suka sama ceritanya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jalan doang loh teman-teman. Padahal tapi capek. Lumayan udah 17 menit jalan. Oh iya, hampir lupa juga kalau jam tangan yang satu ini dia punya fitur IP68 juga ya teman-teman. Jadi aman kalau misalkan lo pakai untuk menyelam si jam tangan yang satu ini untuk ke kedalaman 1,5 meter selama 30 menit atau sekedar dipakai untuk wudhu atau dipakai untuk mandi, itu dia masih aman. Serta yang bikin gue suka juga karena tombol powernya itu dia ada di sebelah atas ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dipakai untuk sholat pada saat sujud seperti ini, dia tombol powernya itu nggak bakal ketekan secara nggak sengaja nih teman-teman.